بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah padanya, dan juga nikmat sehat, dan tentunya juga tak lupa nikmat kita bisa bertalabul ilmi di pagi hari ini walaupun lewat media. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan demi keberkahan majelis di pagi hari ini kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Siapapun Anda. Anak kecil bisa meninggal. Orang remaja bisa meninggal. Dewasa bahkan orang yang sudah tua bisa meninggal. Orang miskin bisa meninggal, orang kaya juga bisa meninggal. Rakyat biasa bisa meninggal, para pejabat pun bisa meninggal. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Ma indakum tanfud wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada sisi kalian pasti binasa. Tetapi apa yang hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang kekal selamanya. Oleh karena itulah maka keyakinan bahwa kita akan mati harusnya menjadikan kita cerdas. Dan orang yang cerdas itu disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dan orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, kemudian mempersiapkan sebelum kematiannya. Dan tidak ada persiapan yang lebih baik melebihi ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena tidak ada perbekalan yang lebih baik melebihi taqwa Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesoleh apapun manusia, sehebat apapun amalan yang ia amalkan di dunia, seseorang tidak akan mengetahui akhir kehidupannya kecuali seorang nabi yang diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang dijamin masuk surga atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Adapun kita-kita, umat yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehebat apapun amalan Anda, tidak akan tahu akhir kehidupan Anda seperti apa. Tidak akan tahu
kematian kita diakhiri seperti apa. Makanya para ulama sering mengatakan ibrah itu bukan di mana Anda meninggal, tapi ibrah itu bagaimana kita meninggal. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal dalam posisi su'ul khatimah. Tapi ada juga orang-orang yang meninggal dalam posisi husnul khatimah. Makanya karena dalam kematian seseorang manusia terbagi menjadi dua, ada yang baik akhirnya dan ada yang buruk akhirnya. Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Kalau Nabi SAW mengulang-ulang doa ini, padahal dia seorang Nabi, dijamin masuk surga, diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla, dia takut dan senantiasa mengulang-ulang doa ini, apatah lagi kita. Di zaman Nabi SAW, di akhir-akhir hidup beliau, ada seorang sahabat Nabi SAW yang merupakan katib wahyi, penulis wahyu Nabi SAW. Bahkan Rafi ibn Khadij, seorang pemanah di zaman Nabi SAW, memuji bagaimana khusyuknya sahabat ini, bagaimana cintanya dengan Al-Quran dan kebaikan, sesuatu yang sangat menakjubkan di zaman itu. Bahkan Ibnu Umar juga memuji dan mengatakan, Ya subhanallah, sawaman qawaman, hafidhan sawaman qawaman. Orangnya penghafal Quran, rajin sholat malam, bahkan rajin berpuasa. Siapa dia? Dia Rajal ibnu Anfawah. Rajal ibn Anfawah. Ketika di akhir hayat Nabi SAW, muncul nabi-nabi palsu. Di antaranya Al-Aswad Al-Ansi yang dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailani. Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab yang kemudian berakhir di tangan Wahsy Ibnul Harb. Kemudian Tulaiha Ibnu Khuwailid Al-Asadi dan Sajah bintul Harith dan yang lainnya. Ketika itu Nabi SAW mengutus Rajal ibn Anfawah untuk menasihati Musailamah Al-Kadzdzab dan kembali ke jalan yang benar. Berangkatlah Rajal ibn Anfawah ini dengan tujuan mendakwai Musailamah Al-Kadzdzab. Akan tapi Allah takdirkan di tengah jalan dia mendengar Nabi SAW meninggal dunia. Ketika sampainya dia di tempat Musailamah Al-Kadzdzab di Bani Hanifah, tiba-tiba terjadi dialog keduanya. Dan Musailamah Al-Kadzdzab menjanjikan kalau seandainya engkau wahai Rajal mengatakan di hadapan orang-orang Yamamah, khususnya Bani Hanifah, bahwa aku adalah seorang nabi yang berserikat dengan Nabi Muhammad SAW, maknanya sepeninggal Rasul, akulah penerusnya, menjadi seorang nabi, maka engkau akan dijadikan wazir, menteriku, penasehatku, dan engkau akan mendapatkan ini dan itu. Ya subhanallah, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Rajal ibn Anfawah, penulis wahyu Nabi SAW, cinta dengan Al-Quran dan kebaikan, bisa berubah menjadi orang munafik. Dan dia bukan seorang sahabat, dia seorang munafik. Tiba-tiba dia ketika diberikan kesempatan bicara di depan Bani Hanifah, dia mengatakan kepada Bani Hanifah, ketahuilah bahwa pimpinan kalian Musailamah Al-Kadzdzab adalah seorang nabi, penerus Nabi SAW, dan aku diutus untuk menyampaikan ini. Murtad dia.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah suatu ketika menemui 4 para sahabat. Salah satunya Rajal dan juga Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi mengatakan di hadapan mereka dan mengatakan, "Bikum dirsukum fin nari kal jabalil Uhud." Di antara kalian ada yang giginya kelak di neraka seperti gunung Uhud. Mendengar hal ini Abu Hurairah radhiyallahu an ketakutan. Jangan-jangan Nabi SAW bersabda mengisyaratkan kepada dirinya. Akan tetapi ketika terjadi perang Yamamah, yang banyak para penghafal Quran meninggal, itu pula sebabnya Umar meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dan mencetaknya. Karena para penghafal Quran banyak meninggal di perang Yamamah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Rajal ibn Anfawah berada di samping Musailamah Al-Kadzab dan dibunuh oleh Zaid ibn Khattab. Dia pun sujud dan mengatakan, "Demi Allah, aku melihat Dajjal di samping Nabi palsu." Kenapa Abu Hurairah sujud? Dia teringat sabda Nabi SAW tadi bahwa sabda itu bukan mengarah kepada dirinya, tapi mengarah kepada Rajal ibn Anfawah. Menunjukkan bahwa hidayah milik Allah. Sekelas Rajal ibn Anfawah yang bermulazamah bersama Nabi saja bisa berubah, apatah lagi kita. Sebaliknya, di zaman itu ada orang yang mengaku nabi palsu, namanya Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi. Dia mengaku nabi palsu. Kita tahu bahwa di permulaan dakwah Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah, tidak ada orang yang mengaku nabi. Ya, karena orang yang mengaku nabi di zaman itu berisiko besar. Bagaimana nabi yang jelas-jelas nabi asli saja, yang jelas-jelas manusia pilihan Allah, yang jelas-jelas dibekali mukjizat-mukjizat yang luar biasa, itu saja tidak lepas daripada ejekan, cacian, makian. Dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan perangkai syair, dikatakan pemecah belah umat, dikatakan pengacau, bahkan diancam untuk dibunuh. Sehingga orang takut mengaku menjadi nabi. Bahkan ketika hijrah Nabi SAW ke Madinah pun, tahun pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8, tidak ada orang yang ngaku nabi. Karena risikonya berat. Tapi Nabi SAW seperti disebutkan dalam sejarah, setelah lama hidup di kota Madinah, kekuatan semakin bertambah, pengikut semakin banyak. Manusia mencintai Nabi SAW lebih mencintai anak mereka, orang tua mereka, harta mereka, dan orang-orang yang mereka cintai. Maka mereka memandang bahwa jadi seorang nabi itu enak. Jadi seorang nabi itu dihormati. Mulailah muncul orang-orang yang mengaku nabi palsu. Salah satunya Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi. Lah, Tulaiha ini mengajak kaumnya untuk mengakui dirinya seorang nabi. Maka sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengutus Khalid ibnu Walid, Saifun bin Suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sedikit pasukan untuk membunuhmu Tulaiha dan memerangi orang-orang yang murtad dari para pengikutnya. Berangkat Khalid. Namun sebelum keberangkatannya memerangi Tulaiha, Khalid ibn Walid mengutus Ukasah. Dan kita tahu bahwa Ukasah adalah satu di antara 70.000 sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab dan azab. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menyebutkan, di antara umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya: orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta dikai, orang yang
senantiasa tidak tatayur dan menambatkan hatinya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ukasha berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku termasuk mereka." Maka Nabi SAW mengatakan, "Anta minhum." Engkau wahai Ukasha bagian daripada mereka. Maka para sahabat mulai satu persatu meminta didoakan seperti Ukasha. Tapi Nabi mengatakan, "Sabaqa bika Ukasha." Lah Khalid mengutus Ukasha ini untuk mengintai gerak-geri Tulaihah ini. Dan juga sahabat yang lain namanya Thabit ibn Arqam. Thabit ibn Arqam radhiyallahu anhuma. Tapi Allah takdirkan ketika perjalanan menuju Tulaihah berpapasan dengan pasukan Tulaihah. Dan Tulaihah pun membunuh kedua sahabat ini. Bayangkan, Sadatus Sahabat, sahabat-sahabat yang mulia ini dibunuh di tangan Tulaihah. Geram Khalid. Akhirnya Khalid pun melancarkan serangan dan mengobrak-abrik pasukan Tulaihah, yang akhirnya Tulaihah pun kemudian pergi minggat, meninggalkan pasukannya dengan istrinya menuju Syam. Siapa sangka orang yang pernah membunuh sahabat-sahabat Nabi SAW, orang yang pernah mengaku seorang nabi, menyesatkan banyak manusia, tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tulaihah pun kemudian masuk Islam, wa hasuna Islamu, dan baik Islamnya, subhanallah. Baik Islamnya. Bahkan dia sempat melaksanakan umrah di zaman Abu Bakar. Akan tapi dia tidak mau berjumpa dengan Abu Bakar karena merasa malu. Tapi ketika Abu Bakar mengutus Khalid dengan pasukan besar untuk memerangi Irak, maka Tulaihah, orang yang berada di samping Khalid ibn Walid dan Abu Bakar, menjadikan dia mustasyar fil harbi, orang yang patut dan layak dimintai pendapat saat peperangan. Dan ketika terjadi perang dahsyat luar biasa, maka Tulaihah dengan beraninya kemudian berperang habis-habisan sampai kemudian dia mati syahid. Sampai seorang sahabat memuji, satu Tulaihah jauh lebih baik dibandingkan 100 penunggang kuda perang. Subhanallah. Hidayah milik Allah. Ada yang Allah takdirkan, yang tadinya dia jahat kemudian dia baik. Tapi ada orang yang Allah takdirkan, yang tadinya dia istiqomah kemudian membelot dan sesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian diakhiri kematiannya dengan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala mengatakan, ingat bahwa akhir kehidupan orang kenapa bisa sampai su'ul khatimah? Kenapa bisa sampai buruk akhir hidupnya? Dia mengatakan ada 2 tingkatan. Yang pertama, an yughalliba 'alal qalbi inda sakaratil maut syakkun aw juhudun. Ketika orang sakaratul maut, terkalahkan hatinya dengan keraguan-raguan dan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini disebabkan karena sebelum kematiannya dia justru masuk ke dalam akidah yang sesat. Dia mempelajari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, mengotak-ngatik Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Akhirnya saat kematiannya dia ragu-ragu, bahkan menentang. Seperti kisah yang disebutkan dalam kitab Jawabul Kafi. Ada seseorang yang kemudian ditalkin saat sakaratul maut agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia pun justru menjawab, unkiru bila ilaha illallah. Justru aku ingkar dengan kalimat itu, kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Atau yang kedua, an yughalliba ala qalbihi indal maut amrun min umurid dunya aw syahwatun min syahawatiha. Ataupun saat kematiannya hatinya tertambat dengan dunia, dengan syahwat dan kenikmatan dunia. Seperti seseorang terkadang sudah jelas-jelas ingin
dan akan meninggal dunia. Tiba-tiba dia berwasiat dengan urusan dunia dan mengatakan, jikalau Allah sembuhkan aku wahai nak, nanti kita akan jalan-jalan ke negeri-negeri kafir. Kita akan jalan-jalan ke tempat-tempat maksiat. Kenapa dia tidak mengatakan, kalau aku sembuh aku ingin umroh, ingin haji? Atau dengan mengatakan, kalau aku meninggal jagalah perusahaanku, jagalah kekayaan kita, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, dan begitu seterusnya. Yang dipikirkan hanya dunia dan syahwatnya saja. Maka ketika dia meninggal, itulah tanda-tanda su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari bersabda, innamal a'mal bi khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dengan akhirnya. Dari sini Nabi SAW senantiasa berdoa pada setiap solat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal, syarri masihid dajjal. Ulama mengatakan ketika Nabi SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ya Allah, aku berlindung darimu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya fitnah dajjal. Ulama ketika memberikan catatan kepada fitnah hidup dan kematian, maksud kematian di sini saat sakaratul maut. Karena seorang tidak tahu bagaimana Anda diakhiri. Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka Nabi SAW mengingatkan, la ta'jabu bi'amali amilin hatta tangduru bima yuhtamu lahum. Seorang jangan takjub, seorang jangan besar kepala dengan amalan yang diamalkan sampai dia bisa melihat bagaimana Allah akhiri kehidupannya. Apakah dia su'ul khatimah atau dia husnul khatimah? Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah maka dalam kehidupan ini seorang mukmin dinasihati oleh Nabi SAW untuk memandang semua hal itu baik bagi hidupnya. Bagi seorang mukmin, apakah dia fakir ataupun kaya, fakir boleh jadi itu kebaikan padanya, kaya begitu juga sama. Sakit ataupun sehat, sakit bagi seorang mukmin boleh jadi itu kebaikan bagi dia, sehat pun boleh jadi itu kebaikan bagi dia. Susah senang juga sama, susah boleh jadi itu kebaikan bagi dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi sesuatu yang Anda anggap benci itu sebuah kebaikan bagi Anda, atau senang juga itu sebuah kebaikan bagi dia. Makanya Nabi SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk berhusnudzan. Berhusnudzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan pada kehidupan kita, berbaik sangka kepada Allah. La'allahu khair, boleh jadi ada kebaikan yang terkandung padanya. Makanya Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin. In asabathu syarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakanat khairan lahu. Apabila ditimpa seorang mukmin itu dengan kebaikan, dia bersyukur dan itu kebaikan bagi dia. Dan apabila ditimpa keburukan, dia pun bersabar dan itu kebaikan bagi dia. Dan itu tidak terdapat kecuali pada hati seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kita tidak tahu. Tetapi berhusnudzonlah kepada Allah. Karena itu pula yang menjadikan Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, ana ma'adhanni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ini akan mengikuti prasangka seorang hamba. Makanya saat seseorang sakit parah, dan ini yang disenangi syaitan, maka syaitan akan terus memberikan was-was. Maka orang sakit itu dekat dengan syaitan. Karena biasanya orang sakit itu mudah putus asa.
apalagi sakitnya sudah parah, menyibukkan manusia, melihat apakah Rabbmu itu adil atau zalim? Apakah Rabbmu itu adil ataukah zalim? Subhanallah, dia mengatakan seperti itu. Apakah Tuhan kita ini adil atau zalim, katanya. Maka Nabi Daud alaihi salatu wassalam mengatakan, bala adalun. Bahkan Rabb kita ini adil. Tidak pernah zalim. Tidak pernah menimpakan sebuah musibah di luar kesanggupan kita. Akhirnya kemudian ibu ini pergi dengan kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang pas. Karena ibu ini merasa hidupnya sudah susah. Kemudian sesampainya di rumah baru dia sadar. Kemudian dia sabar. Maka ibu ini kerjanya menenun. Lah tenunan itu terkadang selesai 3 hari, kemudian dijual hanya untuk mengganjal lapar dia dan anak-anaknya. Suatu ketika dia menenun, sudah selesai 3 hari. Tiba-tiba tenunannya diambil burung. Dibawa terbang. Maka ibu ini teriak-teriak. Tetapi burung ini kemudian terus terbang. Akhirnya menghilang. Kemudian di tengah lautan, ada 10 orang peniaga, pedagang, berada di tengah lautan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan bolongnya kapalnya sehingga terombang-ambing hampir tenggelam. Tiba-tiba datang seekor burung membawa tenunan dari atas langit. Kemudian dijatuhkan persis di bawah kapal itu. Maka orang-orang pun kemudian segera mengambilnya, kemudian menggulungnya, kemudian mengganjal di tempat bocor kapalnya itu. Akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah selamat, kemudian orang-orang ini turun dan mendatangi Nabiullah Daud dan menceritakan kondisinya. Dia ingin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena sudah diselamatkan Allah Azza wa Jalla, dan ia ingin memberikan kepada Nabi Daud setiap satu orang 100 dinar. 100 dinar. Akhirnya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam melihat tenunan yang diganjalkan. Kemudian teringat dengan ibu itu. Dipanggillah ibu itu. Dan ibu itu mengatakan, demi Allah ini tenunan saya yang diambil oleh seekor burung. Akhirnya kemudian 10 peniaga ini memberikan setiap satu orang 100 dinar kepada ibu ini. Dan ibu ini akhirnya menjadi kaya. Terkadang apa yang kita anggap buruk menjadi sebuah kebaikan bagi dia. Begitulah kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya penting istiqamah. Karena hanya orang-orang yang istiqamah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah akan berbuat sekehendaknya. Maka istiqomah itu penting, karena ini yang menjadikan husnul khotimah akhir pada kehidupan kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang senantiasa mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqomah, maka saat kematiannya akan turun para malaikat dan membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan surga bagimu. Maka mempersiapkan kehidupan sebelum kematian adalah senantiasa bertakwa kepada Allah, berhusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya istiqomah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diwafatkan dalam posisi su'il khatimah. Wallahu a'lam bishawab.